Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya ingin mengajak kita merenungkan sikap umat Tuhan di dalam perjanjian lama terhadap Musa dan Tuhan ketika mereka sedang berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan hati mereka. Sikap mereka menjadi peringatan bagi kita. Ketika mereka mengalami kesusahan, mereka bersungut-sungut bahkan memprotes Musa, nabi yang diutus oleh Tuhan untuk membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka tidak puas dengan Musa dan tentunya Tuhan yang mengutus Musa. Teks yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 3 merupakan satu sikap tidak puas yang diungkapkan oleh dua orang yang ada di bawah kepemimpinan Musa. Harun dan Miriam harusnya membackup kepemimpinan Musa yang adalah saudaranya sendiri. Tetapi yang mereka lakukan justru rasa tidak puas, rasa iri, rasa tidak tahu bersyukur. Nah, rasa tidak puas ini tentu bukan hanya dialami oleh Harun dan Miriam, tetapi juga oleh bangsa yang dipimpin oleh Musa. Jadi saudara, jika ada orang yang tidak puas dengan kepemimpinan kita, jangan bersedih, karena Musa saja ada yang tidak puas, apalagi kita. Dan kalau ada saudara kita sendiri pun yang tidak puas terhadap kita, jangan sakit hati karena Musa pun mengalaminya. Santai saja saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Nah saudara, mari kita perhatikan beberapa kejadian bangsa itu bersikap sungut-sungut kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, umat Allah dalam perjanjian lama adalah umat yang berbahagia karena mereka Tuhan pilih, dan kemudian melalui kepemimpinan Musa Tuhan ingin membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi yang mereka lakukan adalah bahwa di dalam perjalanan mereka, sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, mereka banyak melakukan sungut-sungut kepada Tuhan. Nah, mari kita perhatikan beberapa contoh tentang sikap umat Allah di dalam perjanjian terhadap Tuhan. Yang pertama saudara, ketika mereka menghadapi musuh, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Terdapat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 11, 2 sampai 12. Nah, saudara, ini adalah ayat yang mengisahkan bahwa umat Allah dalam perjanjian lama melakukan protes kepada Musa. Saudara, tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir demi masa depan mereka, agar mereka tidak menjadi budak selama hidup mereka. Tuhan sudah merancang masa depan untuk mereka, tetapi mereka tidak mengerti rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Bukankah saudara, kita juga sering seperti mereka? Lalu ketika ada kesulitan, kita langsung memprotes dan bersungut-sungut kepada Tuhan sebagai bentuk ketidakpuasan kita kepadanya. Nah saudara, inilah sikap orang-orang perjanjian lama umat Allah
yang melakukan protes kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan sampai engkau harus membawa kami dan mati di padang gurun ini? Saudara, ini adalah perkataan yang sangat keras. Ini ada perkataan yang sangat tajam, saudara. Padahal Tuhan melalui Musa ingin membawa mereka masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi ketika ada kesulitan, mereka berkata seperti itu kepada Musa. Nah, saudara, bagaimana perasaan saudara jika saudara sudah merencanakan sesuatu yang baik untuk masa depan anak kita atau saudara kita, lalu mereka berkata bahwa kita ingin menghancurkan mereka atau kita tidak ingin mereka bahagia? Tentu kita akan merasa sakit mendengar ucapan mereka. Nah, saya tidak tahu saudara bagaimana perasaan Musa pada saat itu. Tetapi yang jelas sebagai manusia, saya yakin Musa pasti merasa sangat sakit ketika mendengar orang-orang Israel berkata, apakah di Mesir tidak ada kuburan sampai engkau harus membawa kami dan mati di padang gurun ini? Saudara, yang kedua, sikap mereka yang kedua, yaitu ketika kehausan dan tidak menemukan air. Ketika kehausan dan ketika mereka menemukan air minum yang terasa pahit, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa pada waktu itu, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Dalam Keluaran 15 ayat 24. Nah, saudara, di dalam situasi yang seperti itu, akhirnya Musa berseru kepada Tuhan dan melemparkan sepotong kayu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Saudara-saudara, ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka bersyukur, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka menemukan air minum yang merasa pahit, mereka pun bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat baik melalui Musa, kemudian air itu menjadi manis. Dan saudara, apakah umat Allah dalam perjanjian lama bersyukur dan berubah sikapnya? Ternyata belum, saudara. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga, yaitu ketika tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Keluaran pasal 16 ayat 23 berkata, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika mereka tidak ada makanan, mereka bersungut kepada Tuhan dan berkata dengan tajam. Nah, saudara, mendengar keluhan mereka, Tuhan masih sangat berbaik hati. Dan kemudian Tuhan menurunkan roti dari langit yang dikenal dengan mana. Yang keempat, saudara, ketika tidak ada daging, mereka bersungut-sungut. Mungkin mereka sudah bosan, saudara, dengan makan roti setiap hari, sehingga mereka kembali bersungut-sungut. Dan sungutan mereka kali ini lebih hebat lagi, di mana mereka berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manah ini saja yang kita lihat. Bilangan pasal 11 ayat 5 dan 6. Mereka bernostalgia dengan masa lalu mereka. Mereka membandingkan situasi dulu dengan sekarang. Mereka merasa dulu lebih enak dan makan ikan dengan gratis. Tetapi sekarang mengalami kesusahan dan kebosanan. Padahal, saudara, sebenarnya mereka tidak usah pusing dengan makanan. Karena selama perjalanan di padang gurun,
penyertaan Tuhan begitu nyata. Ada tiang awan dan tiang api, ada mana yang turun dari surga, tetapi mereka tetap tidak puas dan tidak bersyukur dengan kondisi yang ada sekarang ini. Padahal mereka tidak usah bekerja, hanya berjalan menuju tanah perjanjian, dan segala keperluan disediakan oleh Tuhan. Mereka hanya perlu taat saja, berjalan di bawah kepemimpinan Musa. Tetapi saudara, mereka bersungut-sungut. Saudara, memang itulah sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Sudah dipenuhi segala keperluannya, masih mereka tidak puas kepada Tuhan. Bilangan pasal 11 ayat 1 berkata, bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Padahal saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan masih menyertai mereka. Tiang awan dan tiang api masih menyertai mereka. Roti masih turun dari langit. Perjalanan di padang gurun masih terkendali. Dan musuh tidak dapat menyerang. Tetapi mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Padahal tidak seburuk yang mereka pikirkan. Saudara, bukankah sikap mereka seringkali mencerminkan sikap kita semua? Kita mengeluh, mengapa saya harus mengalami kesulitan ini? Mengapa penderitaan saya tidak pernah berakhir? Mengapa Tuhan tidak melancarkan usaha bisnis saya? Mengapa saya harus menderita? Kalau mau mengeluh atau bersungut-sungut, ada banyak alasan untuk melakukannya. Demikian juga saudara dengan bersyukur. Ketika kita melihat ke atas terus, maka kita akan susah untuk bersyukur. Karena itu saudara, jangan kita lihat terus ke atas, tapi lihatlah di bawah. Lihatlah di sekeliling kita. Masih ada banyak orang yang lebih menderita, lebih susah daripada kita. Tetapi kita bukan bersyukur atas penderitaan orang lain, saudara. Kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kita. Nah, saudara-saudara, mengapa Tuhan tidak suka terhadap sikap sungut-sungut atau mengeluh? Atau mengapa Tuhan tidak suka terhadap orang yang tidak tahu bersyukur? Ada alasan yang pertama. Jika kita mengeluh, atau jika kita bersungut-sungut, atau jika kita tidak tahu bersyukur, itu berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita mengeluh, kita memilih respon yang mendatangkan kerugian, bukan kebaikan. Keluhan kita akan memancing emosi kita, misalnya kemarahan, kepahitan, stres, bahkan depresi yang bisa menimbulkan sakit-sakit yang lainnya. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak ingin kita merasa terluka. Dia punya rencana dan telah merencanakan masa depan kita. Tetapi seringkali kita yang tidak mengerti rencananya yang terbaik bagi kita. Nah, saudara, kalau kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita tidak tahu bersyukur, itu akan melukai diri kita sendiri. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa atau saudara pasti pernah mengalami ketika saudara mengeluh, ketika saudara bersungut-sungut kepada Tuhan, atau ketika saudara mempertanyakan Tuhan, maka saudara biasanya saudara tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi ketika saudara bersyukur kepada Tuhan, menerima keadaan kita apapun kondisinya, dan pasrah kepada Tuhan, saudara pasti akan merasa tidur nyenyak. Karena saudara merasa pasrah kepada Tuhan. Nah, saudara, mengapa Tuhan tidak suka kita bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut atau mengeluh menyakiti kita sendiri. Yang kedua, saudara, jika kita mengeluh atau kita bersungut-sungut atau kita tidak tahu bersyukur, kita sebenarnya juga menyakiti hati Tuhan. Dengan mengeluh berarti kita tidak puas dan kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Dengan mengeluh secara tidak langsung kita ingin menyampaikan protes pada Tuhan. Walaupun secara langsung tidak.
Tapi ketika kita bersungut-sungut, sebenarnya kita ingin berkata, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku dalam situasi ini? Mengapa Tuhan membiarkan aku? Mengapa Tuhan tidak mengangkat masalahku? Nah, saudara-saudara, yang kedua, yang ketiga, mengapa Tuhan tidak suka kita bersungut-sungut mengeluh? Karena saudara, keluhan kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bersungut-sungut, akan mempengaruhi orang lain dengan pikiran buruk. Mereka pun akan menjadi lemah imannya. Ketika saudara sebagai suami, saudara bersungut-sungut di hadapan Tuhan, maka sungutan saudara didengar oleh istri saudara, didengar oleh anak-anak saudara. Maka mereka pun akan menjadi goyah iman mereka. Kenapa? Karena bersungut-sungut itu seperti penyakit yang menular, yang bisa menjalar kepada orang lain. Nah, ketika istri bersungut-sungut juga kepada Tuhan, lalu menceritakan keluhan-keluhannya kepada suaminya. Nah, suaminya mendengar, anak-anaknya mendengar, dan itu bisa juga terbawa dan terpengaruh oleh sungut-sungutan istri tersebut. Nah, saudara, Tuhan mau kita menggantikan sikap mengeluh dengan bersyukur atas segala yang kita hadapi. Ada seorang penulis buku bernama James MacDonald. Dia berkata, hati yang bersyukur adalah sikap yang dengan sempurna menggantikan sikap mengeluh yang berdosa. Dengan bersyukur kita menerima sukacita dan berkat dalam hidup kita. Dengan bersyukur itu menggantikan sikap mengeluh yang berdosa. Saudara-saudara, marilah kita belajar bersyukur dalam hidup kita. Bersyukur tidak menyelesaikan masalah. Bersyukur tidak membawa kita keluar dari masalah. Tapi bersyukur mendamaikan hati kita. Masalah belum terpecahkan, tetapi hati sudah ada damai. Dan ketika hati ada damai dan tenang, biasanya ada solusi yang akan menyusul. Kiranya kita belajar untuk bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Tuhan, kadang-kadang ketika kami melihat ke atas, kadang-kadang kami merasa tidak puas. Tapi ketika kami melihat ke sekitar, melihat ke bawah, kami harusnya menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan ini, agar hidup kami selalu melihat kepada Tuhan, sumber pengharapan kami, bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin belajar dari sikap umat Allah dalam perjanjian lama yang bersungut-sungut dalam hidupnya. Padahal Tuhan sudah merencanakan masa depan yang indah bagi mereka. Tapi mereka tidak melihatnya dengan mata iman. Mereka hanya melihat dengan mata jasmaninya, sehingga mereka menjadi bersungut-sungut. Tolong kami Tuhan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, agar kami senantiasa terhibur dan terkuatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami. Berkati mereka yang mendengar renungan firman ini. Berkati keluarga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati kehidupan mereka pribadi. Dan Tuhan menopang dan menyertai agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, mengarungi kehidupan ini dan tetap diteguhkan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.